Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan salah satu teknik twinning, yakni classic twin. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu teknik yang lainnya. Nah, teknik apa itu? Kita kali ini akan mempelajari tentang shape twin. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan terkait dengan shape twin, ada hal yang perlu kita perhatikan bahwasannya ketika kita menggunakan shape twin, itu tidak berlaku untuk gambar simbol seperti itu. Jadi kemarin kalau kita misalkan menggunakan classic twin kan bisa memakai simbol, tapi tidak bisa untuk vektor seperti itu. Tapi kali ini sebaliknya. Ketika kita menggunakan shape twin, justru simbol itu tidak berlaku. Simbol itu tidak bisa diterapkan di sini. Tapi justru yang digunakan oleh shape twin ini adalah gambar vektor seperti itu. Nah, ciri-cirinya gambar vektor kalau di Adobe Animate sendiri seperti apa? Oke, supaya tahu ciri-cirinya mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Jadi di sini ada perbedaan mendasar terkait dengan simbol dan vektor. Pertama silahkan pilih salah satu tools yang ada di sini, mungkin pakai rectangle atau oval atau yang lain seperti itu boleh, atau mungkin line. Yang mana terserah bebas. Kalau saya pakai rectangle sebagai contoh terlebih dahulu ya. Kemudian kita buat rectangle di kanvas kita. Nah, sekarang kita pakai selection tool. Kalau misalkan vektor itu bisa dimanipulasi bentuknya secara langsung. Nah, contohnya seperti apa? Ketika saya menggunakan selection tool, kemudian saya arahkan kursornya ke bagian tepian. Nah, di sini seolah-olah di bagian kursornya ada garis lengkung di bawahnya gitu ya. Nah, ini ketika kita klik kemudian kita drag. Nah, ini bentuknya bisa kita manipulasi secara langsung seperti ini. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari vektor di Adobe Animate seperti itu ya. Ini tidak bisa kita terapkan di simbol. Kalau simbol nggak bisa pakai lengkung-lengkung kayak gini, nggak bisa. Jadi ini hanya bisa untuk vektor. Apakah vektor ini bisa dijadikan simbol? Iya bisa. Caranya gampang. Caranya adalah tinggal kita seleksi semuanya. Kita pakai selection tool, kemudian kita seleksi semuanya seperti ini, klik kanan, convert to symbol. Konsekuensinya apa? Kalau sudah dikonvert jadi simbol, seperti kemarin pembahasan yang sebelumnya, itu dia tidak bisa dimanipulasi lagi bentuknya seperti ini. Dia udah nggak bisa diedit-edit seperti ini lagi ya. Itu kelemahan dari menggunakan simbol. Tapi ingat vektor dan simbol ini ada penggunaannya masing-masing. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain lagi kita bisa gunakan pen tool yang ada di sini misalkan ya, kita klik pen tool. Oke, di sini ada beberapa opsi pilihan, ada pen tool, ada add anchor point tool, kemudian ada delete anchor point tool, kemudian ada convert anchor point tool. Nah, sekarang kita seleksi dulu yang pen tool. Nah, pen tool ini ketika kita klikkan di bagian objeknya maka hasilnya seperti ini. Dia akan menunjukkan node-node atau istilahnya kalau di ini ya, apa namanya, kalau di animate itu adalah eee, ini apa namanya, anchor. Karena di gambar vektor itu tersusun oleh node-node bukan pixel-pixel. Jadi node-node yang saling terhubung seperti itu ya, itu di gambar vektor. Nah, sekarang node-node ini bisa kita manipulasi. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan misalkan ini ya, apa namanya, add anchor point tool untuk menambahkan. Misalkan kita tambahkan anchor point di mana? Di sini. Kita klik. Oke. Kemudian bisakah dikurangi? Bisa. Caranya seperti apa? Kita klik delete anchor point tool. Misalkan kita hilangkan ini ya, klik. Nah, kemudian anchor point-nya menghilang. Contoh lagi, ini saya klik. Nah, anchor point-nya menghilang. Control Z, saya ini lagi, saya undo. Oke, add anchor point tool, delete anchor point tool sudah kita bahas. Kemudian kita coba pakai selection tool lagi ya. Maaf, sub selection tool. Oke, klik sub selection tool sudah ya. Nah, di sini kita bisa memanipulasi anchor ini dengan menggunakan sub selection tool. Contohnya seperti apa? Kita klik di sini ya. Klik kemudian tarik. Nah, klik tarik. Nah, ini bisa kita manipulasi node-nya jadi seperti ini. Saya Ctrl Z lagi. Saya klik di sini. Nah, kalau saya klik di sini ada tanda seperti ini.
Nah, tanda seperti ini maksudnya apa? Ini adalah control point-nya. Jadi, kita bisa mengontrol node ini dengan menggunakan, control point-nya ini. Nah, bisa kita ubah-ubah bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah, salah satu ciri-ciri dari vektor di Adobe Animate. Bisa kita, manipulasi secara langsung seperti ini, gitu. Nah, bisakah kita menambahkan, ini, apa namanya, menambahkan node lagi misalkan di tengah sini di antara, eee, node ini ya, 2 node ini ya. Caranya misalkan kita pakai add anchor point, kemudian kita tambahkan di sini, klik. Nah, sekarang, node yang di bagian sini punya control point juga yang bisa diubah-ubah. Kenapa kok punya control point? Soalnya ini garis lengkung, Mbak. Jadi kalau misalkan garis lengkung seperti ini, pasti ada control point-nya untuk node yang berada di antara garis lengkung tersebut. Nah, eee sekarang kita coba untuk manipulasi menggunakan subselection tool, kemudian misalnya kita tarik ke sana ya, seperti ini. Oke. Ini anchor point-nya bisa kita mainkan seperti ini. Pak, kalau misalkan kita tidak pengen bentuknya tumpul seperti ini gimana? Ini saya Ctrl Z lagi tadi. Nggak pengen bentuknya tumpul seperti ini. Nah, di pen tool ini, oke, di sini ada convert anchor point tool. Nah, ini kita klik. Kemudian, untuk menghilangkan kontrol, ininya, kita bisa klik klik. Nah, sekarang hilang kan kontrolnya. Kontrolnya jadi hilang. Jadi tidak bisa diapa-apain lagi sekarang. Misalnya cuma digeser-geser menggunakan subselection tool. Nah, seperti ini ya. Kenapa? Ya, karena sudah hilang, control point-nya tadi. Seperti ini sudah nggak ada. Cara menghilangkannya adalah dengan menggunakan ini tadi, dengan menggunakan convert anchor point tool. Oke. Kalau misalkan pengen menambahkan lagi gimana? Bisa, tinggal kita klik di sini kemudian kita drag. Oke. Nah, dengan seperti ini, dia akan muncul lagi. Tapi masih, dengan ini ya, caranya dengan ini ya, convert anchor point tool ya. Kalau kita klik biasa kayak gini hilang, klik. Nah, kalau kita klik drag, dia akan muncul kembali. Ini adalah cara untuk memanipulasi vektor. Oke, itu terkait dengan, ciri-ciri vektor di Adobe Animate. Oke, kita hapus terlebih dahulu objeknya. Ini hanya sebagai contoh saja, kita seleksi semuanya menggunakan selection tool, kemudian delete. Bisakah vektor diubah menjadi simbol? Ya, bisa. Caranya seperti apa? Caranya adalah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, tinggal kita seleksi, kemudian klik kanan, convert to symbol. Nah, kemudian muncul 3 pilihan kan, biasanya kan ada, grafik, kemudian ada button, ada movie clip. Nah, kalau sudah jadi, di antara 3 itu sudah tidak mungkin diedit-edit lagi seperti pada waktu, kita mengedit menggunakan, eee, vektor, seperti itu. Jadi ketika sudah jadi simbol, ya sudah, itu bentuk tetapnya seperti itu, hanya bisa di-scale, dirotasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencoba langsung terlebih dahulu terkait dengan hal apa saja mungkin yang pertama, hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Shape Twin. Jadi, hal yang dapat dilakukan oleh Shape Twin itu diantaranya adalah mengubah warna objek, kemudian mengubah bentuk objek, kemudian mengubah posisi objek, seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Contoh contoh sederhananya seperti ini. Kita buat, objek, lingkaran ya, di awal ya, oval seperti ini, di frame awal, di frame 1, kemudian, kita bikin lingkaran perfect seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke frame 20, kita klik kanan di frame 20, oke, kemudian insert blank keyframe, blank keyframe ya, bukan keyframe ya. Kenapa? Kalau, insert keyframe nanti hasilnya akan sama seperti ini. Tapi kalau blank keyframe, saya Ctrl Z ya, ini akan memunculkan frame kosong seperti itu. Insert blank keyframe. Oke, seperti ini. Lalu kita buat, gambar kotak. Oke, misalkan di posisi ini ya. Oke, warnanya bisa diubah? Bisa. Kita klik di sini, kemudian kita ganti di properties, kemudian mungkin yang warnanya awalnya merah kita ganti dengan, eee, apa ya, hijau seperti itu ya. Kemudian kita klik kanan di antara dua ini ya, di antara dua garis ini.
kemudian kita klik kanan, kemudian create shape twin. Oke, nah yang terjadi apa? Kita play dari awal, play. Nah, warna berubah, bentuk berubah, posisi juga berubah. Tadi awalnya warnanya merah, terus di akhir warnanya adalah hijau seperti itu. Kemudian di awal bentuknya bulat, di akhir bentuknya rectangle atau persegi. Kemudian di awal posisinya berada di kiri, kemudian di akhir frame terakhir posisinya berada di kanan. Nah, seperti itulah salah satu penggunaan dari shape twin seperti itu. Nah, bisakah satu objek menjadi dua objek? Ya, bisa. Bahkan lebih dari dua objek pun bisa seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau dari awal mungkin ini apa namanya bentuknya lingkaran seperti ini, kemudian di akhirnya menjadi dua objek, asalkan masih dalam satu ini ya, asal masih dalam satu layer, bisa saja kita tambahkan misal di frame terakhir objek polygon seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini juga seperti ini. Oke, sekarang kita balik ke frame 1, kita klik, oke, kemudian kita play. Apa yang terjadi? Nah, satu objek menjadi tiga objek. Kalau di Classic Twin tidak bisa ya, seperti ini ya. Ini hanya bisa dilakukan di Shape Twin. Oke, kita Ctrl Z lagi. Maaf, Ctrl Z lagi. Oke, kita kembalikan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan gambar yang terakhir ini diganti simbol? Kita coba ya. Kita klik seperti ini, kemudian kita convert to symbol. Oke, kita klik OK. Apa yang terjadi? Sekarang menjadi simbol. Nah, justru jadi rusak seperti itu. Kenapa? Justru twinningnya jadi rusak. Kenapa? Karena harusnya shape twin itu menggunakan vektor, bukan menggunakan simbol. Jadi karena frame terakhirnya kita ganti menggunakan simbol, justru malah jadi rusak seperti ini. Oleh karena itu kita Ctrl Z, kita undo. Nah, oke, biar bentuknya menjadi seperti semula, biar menjadi vektor ya. Di library sudah hilang, oke, sudah hilang. Di antara tiga teknik yang sudah kita sebutkan, misalnya Classic Twin, kemudian Motion Twin, kemudian Shape Twin ini adalah yang paling sulit untuk dikendalikan. Nah, oleh karena itu saran saya adalah jangan gunakan Shape Twin ini kecuali dalam kondisi terdesak. Selama kita masih bisa menggunakan Motion Twin atau Classic Twin, gunakan itu saja. Tapi kalau semisal sudah tidak bisa menggunakan Classic Twin ataupun Motion Twin, ya terpaksa baru menggunakan Shape Twin. Contohnya kapan? Contohnya kapan kita tidak bisa menggunakan Classic Twin atau Motion Twin? Ketika kita membuat animasi organik seperti itu. Contohnya apa? Api bergerak seperti itu ya. Kalau api bergerak kan ini ya susah untuk diilustrasikan, susah untuk dibuat menggunakan Classic Twin atau mungkin menggunakan ini ya apa istilahnya Motion Twin seperti itu ya. Itu baru kita menggunakan Shape Twin. Nah, kalau misalkan contoh yang lainnya seperti apa? Animasi melentur seperti itu. Melentur kan susah untuk dibuat menggunakan Classic Twin atau Motion Twin. Jadi kita di situ bisa menggunakan Shape Twin. Jadi perhatikan baik-baik kapan kita menggunakan Shape Twin, kapan kita menggunakan Classic Twin, kapan kita menggunakan Motion Twin. Oke, kali ini kita akan membuat project baru lagi. Kita klik file, kemudian new, kemudian kita ambil yang Action Script 3. Kita akan mencoba untuk membuat animasi menggunakan Shape Twin, animasi sederhana menggunakan Shape Twin. Nah, contohnya di sini saya nanti akan mengubah apa namanya orang mungkin kan emoticon seperti itu ya. Dari emoticon terheran menjadi devil seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita buat ini terlebih dahulu. Kita buat oval tool terlebih dahulu. Ini adalah contohnya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin kita buat mulutnya ya. Berarti masuk ke properties, mungkin bagian mulutnya kita ganti putih seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buat matanya.
Oke, di sini juga kita buat matanya. Maaf kurang simetris ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat warnanya menjadi kuning terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita klik pakai selection tool. Kemudian ini kita ubah jadi warna kuning seperti ini. Oke. Kemudian terakhir kita masuk ke misalkan frame 30. Kita klik di frame 30, kemudian klik kanan, kemudian ingat insert keyframe. Sebenarnya boleh juga sih pakai insert blank keyframe. Tapi karena bentuknya ini bentuk akhirnya adalah hasil manipulasi dari bentuk awal, kita pakai insert keyframe. Jadi kita copy terlebih dahulu frame yang dari frame yang pertama bentuknya. Oke, insert keyframe. Oke, sekarang bentuknya seperti ini. Kemudian kita coba ubah warnanya ya. Kita klik di tengah sini, warnanya awalnya mungkin kuning, kita jadikan merah. Nah, kita akan coba membuat shape twinning. Caranya klik kanan di tengah-tengah, kemudian create shape twin. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kita cek mulai dari frame 1, kemudian kita play. Nah, warnanya sudah berubah. Nah, sekarang kita tinggal mengubah bentuknya. Nah, untuk mengubah bentuknya seperti apa? Mungkin kita bisa manipulasi menggunakan ini tadi ya, beberapa tools yang sudah kita sebutkan sebelumnya ya. Ada pen tool, kemudian add anchor point tool, delete anchor point tool, convert anchor point tool, kemudian kita bisa menggunakan sub selection tool, dan misalkan menggunakan selection tool seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan node-nya terlebih dahulu. Kita gunakan pen tool, kita klik. Oke, ini secara default ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 node. Sekarang kita tambahkan misalkan menggunakan anchor point. Oke, ini ya, add anchor point tool, kemudian kita tambahkan di sini misal 1. Oke, kita cek di luar, maaf. Kita klik pakai sub selection tool dulu ya. Kita klik, oh di sini sudah nambah ternyata. Oke, tambah lagi. Misal di sini 2. Kita akan bikin semacam tanduk seperti itu. 3. Oke, 4. Oke. Jadi ada 4 node tambahan ya. Kalau kita pakai sub selection tool, kemudian kita klik, nah hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya mungkin kalau untuk bikin tanduk berarti ini harus lancip ya. Kalau yang di sini harus lancip dua ini ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, oke, selanjutnya bisa kita klik di bagian sini, kemudian shift klik di bagian sini, kemudian kita gunakan tombol tanda panah ke atas di keyboard masing-masing, kita tarik ke atas, klik, oke, dipencet, drag, terus. Oke, mungkin sampai di sini ya. Nah, kok bentuknya yang di bagian atas nggak lancip, Pak? Kalau misalkan nggak lancip, kalau misalkan belum lancip, kita bisa pakai ini. Ada beberapa tools di sini, ada pen tool, ada add anchor point tool, ada delete anchor point tool. Nah, kita bisa pakai yang convert anchor point tool. Nah, ini kita klik, kemudian kita klikkan di sini, klik. Nah, jadi lancip kan? Kita klik di sini, klik. Nah, jadi lancip kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit bagian yang lain, misalkan mata dan mulut ya. Kita coba pakai ini aja, selection tool. Kemudian kita klik di sini, di tepian ini kita tarik ke atas sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga kita tarik ke atas sedikit. Oke, seperti ini. Disesuaikan saja. Kemudian bentuk mulutnya mungkin juga bisa disesuaikan. Nah, seperti ini, misal. Oke, bentuk akhirnya seperti ini. Maaf, ini kurang pas ya. Oke, nah sekarang kita cek. Mulai dari detik ke 1 kita klik. Maaf, frame ke 1. Kemudian kita play. Nah,
Anehnya, perubahan bentuknya seperti itu, jadi kelihatan nggak bagus gitu loh. Kita cek ya. Nah, masa dari sini kemudian berubah ke sini, yang sini nggak simetris gitu kan. Nah, ini nanti bisa kita akali dengan menggunakan shape hint. Biar, kontrol poin perubahan ininya bagus, biar kontrol poin perubahan animasinya bagus, kita akan mencoba untuk menggunakan apa yang disebut dengan shape hint. Nah, kenapa kita pakai shape hint? Jadi karena di sini memang, ketika kita menggunakan shape twin, itu perubahan bentuknya tidak dapat kita perkirakan, jadi sifatnya unpredictable. Nah, supaya dapat diperkirakan, supaya dapat dikontrol, kita menggunakan yang namanya shape hint ini. Cara penggunaannya seperti apa? Mungkin langsung saja kita masuk ke frame awal ya, frame 1, kita klik di sini. Kemudian silahkan masuk di bagian modify. Di sini ada tulisan shape, ada opsi shape, kemudian ada add shape hint, atau mungkin kalau shortcutnya di sini Ctrl Shift H ya, add shape hint. Oke, nah di sini ada huruf A. Nah, huruf A ini maksudnya apa? A ini adalah sebuah penanda. Kalau kita masuk ke ini ya, apa namanya, yang terakhir ya, bentuk yang terakhir, A-nya berada di sini. Berarti awalnya di tengah, kemudian berubah ke sini. Bisakah kita sesuaikan? Bisa. Jadi bisakah kita kunci? Bisa. Kita pengen A-nya tetap di sini seperti itu ya, misalkan ya. Berarti kita balikkan lagi, A-nya kita tarik ke bawah, maaf, kita klik kemudian kita drag ke bawah. Oke, jadinya bagian tengahnya tidak akan berubah kemana-mana, kekunci seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian yang lain? Misalkan di bagian sini tadi ya, perubahan bentuknya tidak terkontrol. Kita lihat, harusnya itu yang berubah, yang menjadi tanduk ini di sini ya, kemudian naik ke atas sini, bukan dari sini ke atas seperti itu. Kita lihat, kalau kita lihat seperti ini kan. Nah, kita tambahkan lagi shape hint, Ctrl Shift H boleh, atau mungkin modify, kemudian shape, kemudian add shape hint. Oke, kemudian ada opsi baru B, kita klik drag. B ini kita taruh misalkan di sini. Kemudian kita tambahkan satu lagi misal C seperti itu. Ctrl Shift H atau modify insert tadi juga boleh. Ctrl Shift H misal. Nah, ada C, C-nya kita taruh di sini. Nanti disesuaikan aja. C hasil akhirnya di mana? B hasil akhirnya di mana? Misalkan kita masuk ke frame 30, klik. Oke. C yang tadinya di sini kita ubah ke sini. B yang tadinya di sini kita ubah ke sini. Seperti itu. Nah, jadi harusnya ini lebih terkontrol ketika kita play. Nah, lebih terkontrol kan daripada yang tadi. Jadi kita bisa menentukan si titik ini tujuan akhirnya, si titik ini dari mana, titik awalnya, kemudian tujuan akhirnya kemana, seperti itu. Nah, itu bisa kita kontrol dengan menggunakan shape hint. Nah, contoh lagi untuk mata, kita cek ya, matanya ini sudah betul apa belum. Oh, ternyata sudah, berarti tidak perlu kita apa-apakan lagi. Mungkin bagian mulutnya sudah cukup, saya rasa. Atau tambahkan lagi ya, Ctrl Shift H. Jadi menambahkannya itu di frame pertama ya, menambahkannya itu di frame pertama. Mungkin di sini kita klik, kita ubah D-nya dari sini ke sini, kemudian di frame ke-30 D-nya saya ubah ke sini. Oke, sekarang kita amati kembali, masuk ke frame 1. Kemudian kita play lagi. Nah, sekarang jadi lebih rapi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu adalah salah satu contoh penggunaan shape hint untuk istilahnya mengontrol perubahan bentuk objek. Berapa jumlah shape hint yang bisa kita tambahkan? Jadi jumlah shape hint itu maksimal ada 26 sesuai dengan jumlah huruf abjad seperti itu. Jadi huruf abjad kan dari A sampai Z.
Nah, itu jumlahnya berapa? Kan ada 26. Jadi di sini maksimal shape hint yang bisa kita tampilkan itu ada 26 totalnya ya. Lebih dari itu tidak bisa. Oke, mungkin ini terkait dengan shape hint. Jadi kita sudah mempelajari terkait dengan shape hint. Bisakah kita manipulasi is-nya seperti itu? Ya, bisa saja seperti itu. Sama seperti ketika menggunakan shape ini ya, maaf. Sama ketika kita menggunakan classic twin di sini kita juga bisa menggunakan is. Nah, caranya seperti apa? Kita klik di bagian sini. Kemudian di sini ada is. Nah, ini kita klik. Tapi sayangnya tidak bisa diedit seperti ketika ini ya, apa namanya? Ketika kita menggunakan classic twin seperti itu. Jadi is di sini cuman kecepatan awal dan kecepatan akhirnya, tapi tidak bisa kita edit secara manual dengan menggunakan grafik seperti yang ada di classic twin. Jadi nanti hasil akhirnya kalau kita menggunakan is semakin besar, maka kurang lebih perubahannya seperti itu. Ini saya buat 100 ya, kira-kira apa yang terjadi. Kita play. Nah, semakin melambat. Kalau misalkan kita buat minus 100, kita play. Nah, melambat dari lambat menjadi cepat. Jadi berkebalikan ya. Kalau minus 100 lambat kemudian cepat. Kalau misalkan 100 cepat kemudian melambat seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat animasi yang sangat simpel sekali dengan menggunakan teknik ini ya, apa namanya, dengan menggunakan twinning ya, yakni khususnya di shape twin. Kita akan mencoba untuk membuat animasi bending sederhana. Jadi kita nanti coba membuat sebuah garis, kemudian kita buat seolah-olah garis tersebut melentur. Caranya kita bikin baru terlebih dahulu, file new project baru ya, Action Script 3, klik OK. Kemudian kita bikin garis. Nah, ini oke, mungkin untuk stroke size-nya bebas. Mungkin segini ya. Oke, kita lukiskan mungkin. Nah, mungkin segini aja. Kemudian kita ubah seolah-olah bentuknya menjadi melentur seperti itu. Berarti kita ambil misalkan di frame ke-10. Kita klik kanan, insert keyframe. Kita pakai selection tool. Oke. Kita klik di luar dulu, kemudian kita klik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garisnya kita buat seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke frame ke-20, klik kanan, insert keyframe. Oke, kemudian kita ubah lagi bentuknya. Mungkin seperti ini. Oke. Next kita bikin twin di antara dua buah objek tersebut. Kita klik kanan di sini, kemudian create shape twin. Di sini juga create shape twin. Klik kanan insert, klik kanan create shape twin, maaf. Oke, sekarang kita coba play hasilnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contoh bending sederhana. Nah, biasanya dipakai kapan? Misalkan kalian bikin stickman, bikin animasi stickman kayak gitu ya. Kan di situ kadang-kadang ada bagian tubuh yang melentur-melentur seperti itu. Nah, kita bisa gunakan teknik ini untuk membuat bagian tubuh yang melentur. Misalkan tangannya agak bergoyang, kemudian kakinya gerakannya juga agak bergoyang seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan teknik seperti ini. Kita bisa menggunakan bending. Caranya dengan menggunakan shape twin. Oke, langsung saja mungkin kita contohkan sederhananya seperti apa. Kita klik file, kemudian new, kemudian Action Script 3 untuk membuat project baru. Selanjutnya kita buat ini, kepala-kepalaan. Oke, seperti ini ya. Next, kita ubah jadi simbol. Klik kanan, maaf, kita seleksi dulu, klik kanan, convert to symbol.
convert to symbol. Oke. Kemudian kita ubah misalkan jadi apa ya? Movie clip lah. Movie clip kemudian human. Oke, oke. Oke. Kemudian kita double klik, klik, klik. Oke. Kita masuk ke simbol human. Nah, di dalam simbol human ini masih dia statusnya masih sebagai vektor. Buktinya apa? Kalau kita klik kemudian kita pakai ini ya selection tool kemudian kita klik maaf. Nah, ini kita klik seperti ini masih bisa diubah. Tapi kalau misalkan kita balik, saya Ctrl Z ke scene 1, ini nggak bisa kita seleksi seperti ini kemudian kita tarik-tarik kayak gitu tadi nggak bisa. Jadi cuman bisa di dalam aja. Jadi kita double klik untuk masuk ke ini human, untuk masuk ke movie clip human. Sekarang kita namakan layer 1 ini klik kanan rename kepala seperti itu misalkan ya. Rename mana nggak ada ya? Oh ya udah double klik aja di sini. Double klik kemudian kepala. Kemudian kita bikin badannya pakai garis saja. Bikin layer baru. Namanya mungkin badan seperti itu. Badan. Oke. Kemudian kita bikin badannya seperti ini ya. Kemudian kita bikin tangan juga. Kita bikin ini layer baru. Namakan misalkan tangan seperti itu. Tangan. Oke, tangan kita bikin tangan. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin kaki misalkan plus kaki. Nah, kakinya kita bikin 2 aja ya. Atau mungkin seperti ini. Kita bikin set. Oke. Kemudian kita klik seperti ini, kita naikkan ke atas. Oke. Kemudian kita pakai ini ya. Pen tool. Kita klik. Nah, kita tambahkan titik di sini. Kemudian kita ubah jadi anchor point-nya kita ubah. Nah, biar lancip kita klik. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal manipulasi pakai subselection tool. Oke. Kurang lebih seperti ini. Mungkin bisa kita tambahkan anchor lagi di tengahnya. Caranya ya udah add anchor point aja, kita klik di sini misalnya seperti itu ya. Dan di sini. Begitu pula di tangan. Oke, kita klik tangan. Kemudian kita coba untuk pakai pen tool. Klik. Oke, kita buat beberapa anchor point juga. Misalkan di bagian tengah kita tambahkan add anchor point line. Oke, di sini kemudian oke, sepertinya sudah di situ saja cukup. Oke, mungkin kita contohkan dengan contoh sederhana saja ya. Mungkin kita bikin project baru, file, kemudian new, kemudian action script 3. Oke, sekarang silahkan buat sebuah simbol seperti itu. Caranya seperti apa? Kita masuk ke library, klik kanan, kemudian new symbol. Misalkan kita namakan human. Human, oke seperti ini. Kemudian kita jadikan sebagai movie clip, klik OK. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Di dalam human ini kita klik seperti ini. Kita buat kepala dulu. Kepala bentuknya lingkaran, jadi kita sesuaikan saja lingkaran seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita bikin bagian yang lainnya, misalkan badan. Oh, mungkin ini kepalanya di layer 1 kita namakan dulu. Double klik kepala. Layer kepala. Jadi layer kepala ya. Kemudian kita bikin layer baru lagi. Klik new layer. Next kita namakan layernya misalkan badan. Oke, seperti itu badan. Cara bikin badan gimana? Kita pakai garis saja. Oke, seperti ini kita klik kemudian tarik ke sini. Oke, mungkin kita geser saja ya.
kita klik pakai selection tool, kita geser, oh maaf, oke seperti ini. Kemudian kita geser agak ke, oh ini sudah di tengah ternyata, berarti kepalanya yang kurang ke tengah ya. Saya klik kepala, kemudian saya geser agak ke tengahan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin bagian yang lain, misalkan bagian tangan. New layer lagi, kita namakan misalkan tangan. Oke, seperti ini. Tangan kita bikin garis saja sama seperti biasa. Oke, seperti ini ya. Kemudian kaki. Create new layer lagi, kita namakan misalkan kaki. Kita bikin seperti ini saja. Oke. Nah, kakinya ini mungkin kita bisa manipulasi lagi ya. Kita coba pakai ini. Add anchor point tool, kemudian kita tambahkan anchor di bagian tengah kakinya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pakai sub selection tool, kemudian kita ubah posisinya. 1, shift klik, kemudian kita pencet tombol panah ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, sip. Mungkin bisa kita sesuaikan lagi. Oke, mungkin seperti ini. Begitu pula dengan di tangannya kita sesuaikan lagi mungkin. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita ambil frame kelima seperti itu misalkan. Frame kelima kita ubah, misalkan badannya kita klik kanan, insert keyframe, kemudian kakinya juga klik kanan, insert keyframe, tangan juga klik kanan, insert keyframe, kemudian kepala juga klik kanan, insert keyframe. Selanjutnya kita manipulasi bentuknya. Mungkin dari ini dulu, kaki dulu. Kaki kita klik, oke. Di bagian akhir kita coba gunakan ini, selection tool. Oke, selection tool. Kita klik di sini. Nah, mungkin kita buat seperti ini seolah-olah gerakan. Oke. Kemudian badan kita klik. Oke, badan kita ubah juga. Maaf, untuk tangan ini, maaf kakinya saya ubah lagi ya. Mungkin posisinya jadi maju ininya. Nah, salah klik, maaf. Kaki ya. Kita klik sub selection tool dulu. Kemudian kita klik kakinya. Nah, ini mungkin kita majukan seperti ini. Oke, posisinya berada di sini. Kemudian badan pastinya harusnya ngikut kaki ya. Badannya kita klik, kemudian kita pakai ini, kita geser. Oke, mungkin badannya di sini, pas di akhir jadi di sini, kemudian berada di sini, kemudian kita ubah menggunakan selection tool, kita naikkan dikit. Oke, seperti ini. Kemudian tangan kita klik di sini, kemudian kita berikan anchor point ya di bagian tengah. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita geser-geser, kita ubah posisinya mungkin. Nah, kita ubah posisinya seperti ini. Kita geser, tadi shift klik ya, karena kepotong separuh seperti itu. Kemudian kita ubah mungkin bentuk tangannya, maaf. Kita pakai ini dulu ya, anchor point.
maaf, selection tool, kemudian saya klik, oke, saya ubah posisinya di tengah sini, kemudian saya gunakan ini selection tool, kemudian ini saya geser seperti ini, kemudian kepalanya juga kepalanya tinggal geser aja. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bikin shape twin. Klik kanan, create 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 shape twin. Oke, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Loh, ternyata ngebalik gitu. Kita cek ya. Kalau kita play, kita bikin loop dulu, kemudian kita play. Hasilnya seperti itu. Kenapa badannya seperti itu? Mungkin kita butuh yang namanya shape hint seperti itu untuk mengontrol bagian badannya. Oke, sekarang langsung saja ya. Pertama kita klik bagian ininya, badannya. Badan mana? Badan. Oke, kemudian kita klik frame awal seperti ini. Kita tambahkan shape hint, Ctrl Shift H. Oke, A-nya biarkan di situ, kemudian kita masuk ke frame terakhir, A-nya harusnya berada di sini. Kemudian masuk lagi ke frame awal, klik oke, Ctrl Shift H lagi. Ini B-nya berada di sini. Kemudian kita coba B-nya terakhir pas di sini harusnya berada di sini. Kita coba lagi ya. Maaf. Oke, B-nya mana B? Nah, oke. B-nya sudah betul. Sekarang C, Ctrl Shift H. C-nya awalnya berada di sini, di bawah sini. Kemudian pas di terakhir, kita klik pas di terakhir, C-nya kita pindah ke sini. Nah, sekarang harusnya sudah bisa terkontrol nih animasinya. Oh, ternyata betul ya. Ternyata belum ya. Kita ubah C-nya ke atas sedikit. Oke, mungkin di sini kali ya. Kemudian di sini C-nya pindah ke sini. Atau mungkin C-nya di atas sini. Kita coba cari titik-titik yang memungkinkan si badannya itu tidak bergerak-gerak aneh-aneh seperti itulah. Nah, ini mungkin C-nya kita ubah dari sini. Oh, oke, berarti betul di situ. Pokoknya kita intinya di sini cari titik di mana titik itu biar istilahnya itu mengontrol seperti itu, mengontrol si animasi kita supaya bentuknya tidak aneh. Nah, sekarang mungkin bagian tangan. Tangan tadi dari gerakannya seperti ini jadi seperti ini. Mungkin bisa kita inikan lagi ya. Kita sesuaikan lagi, misalkan jadi seperti ini. Oke, mungkin seperti ini misalkan. Kita perpendek lagi ya mungkin ya. Oke. Ini contoh simpel terkait dengan pembuatan animasi dengan menggunakan ini ya, apa namanya? Menggunakan
shape twin. Nah, sekarang kita coba untuk kembali ke scene 1, kita klik scene 1, oke. Nah, selanjutnya kita akan, bikin si human ini berada di workspace. Kita klik, drag, lepas, oke. Pak, kita tadi kan menggunakan, apa namanya, kita tadi kan menggunakan istilahnya shape twin seperti itu. Apa bisa digabungkan dengan classic twin? Ya bisa-bisa saja seperti itu. Contohnya misal, di dalamnya ini ya, di dalamnya simbol ini, di dalamnya movie clip ini menggunakan, shape twin, kemudian untuk simbolnya kita menggunakan, eee, classic twin, itu bisa. Contohnya seperti apa, misalkan seperti ini ya, kita klik di 20, klik kanan, kemudian, eee, insert keyframe, maaf insert keyframe. Oke, insert keyframe, kemudian kita lebarkan ini dulu, klik kanan, create classic twin. Oke, jadinya seperti apa? Kita play. Oh, maaf, saya lupa mengubah posisi bendanya. Saya klik di sini, kemudian saya ubah ke sini misalkan. Di frame 20 saya pindah ke sini. Jadi nanti kalau di play, nah seperti itu. Tapi kok tidak bergerak sama seperti yang tadi? Karena ini, masih di ini belum di apa namanya, di tes debug seperti itu. Caranya kalau mau ya control enter, control enter. Oke, control enter. Nah, jadinya seperti ini. Oke, jadi untuk simbolnya kita bisa pakai classic twin, kemudian untuk di bagian dalamnya, untuk di bagian dalam simbolnya mungkin bisa kita gabungkan antara motion twin, classic twin lagi, atau mungkin, dengan apa namanya, shape twin juga seperti itu. Jadi kita bisa mengkombinasikan semuanya tergantung kebutuhan kita. Kita balik ke scene 1. Mungkin seperti itu saja yang, dapat saya sampaikan terkait dengan pembuatan animasi menggunakan shape twin ya. Perlu kita ingat kembali bahwasanya shape twin ini hanya berlaku untuk, yang berbasis vektor saja seperti itu, untuk bentuk yang berbasis vektor. Kalau misalkan sudah bentuknya menjadi simbol, itu sudah tidak bisa digunakan ini, kita sudah tidak bisa menggunakan, shape twin seperti itu. Kurang lebih seperti itu saja, saya harapkan, bisa bermanfaat untuk kebutuhan kalian ke depannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.